dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Hermiati Badrun, Guru SMK Negeri 1 Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu Guru hebat terkait proses pembelajaran dengan judul Wujudkan Merdeka Belajar melalui Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan rangkaian proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Pembelajaran ini merupakan salah satu konsep utama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Video ini akan mengajak Bapak Ibu Guru hebat untuk mengenal pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu. Hal tersebut akan kami sajikan melalui alur atap, awal, tantangan, aksi, dan perubahan atau pelajaran. Awal, bagian ini akan menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan yang harus dicapai. Tantangan, bagian ini akan menjelaskan tantangan atau kesulitan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Aksi, bagian ini akan menjelaskan rangkaian penerapan pembelajaran atau pelaksanaan strategi belajar. Dan perubahan atau pelajaran akan menjelaskan hasil refleksi dari keseluruhan proses yang telah dilakukan. Penasaran seperti apa penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita simak bersama. Let's check it out. Mengawali bagian ini, izinkan saya mengutip pernyataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Dari kutipan tersebut, sebagai seorang guru, tentu kita harus bisa menghadirkan diri sebagai pamong yang senantiasa menuntun murid sesuai kebutuhan belajarnya. Karena kita yakin bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Olehnya itu, dalam melakoni peran saya sebagai guru bahasa Inggris pada jenjang SMK, saya harus bisa menuntun murid-murid saya agar mereka dapat aktif dalam belajar dan terampil menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam setiap topik yang dibahas menekankan murid untuk bercakap dalam bahasa Inggris dikarenakan English is a language, so it should be practiced more and more. Bahasa Inggris merupakan suatu bahasa yang harus dipraktikkan sesering mungkin sehingga dapat menstimulasi murid untuk menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Tujuan ini tentu dapat tercapai ketika murid merasa senang dan nyaman dalam belajar. Olehnya itu, guru perlu menciptakan proses pembelajaran yang dapat membuat murid senang, aktif, dan tentu saja belajarnya dapat bermakna. Menyimak kondisi awal yang ada, maka tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya adalah semangat dan motivasi belajar rendah dikarenakan pembelajaran yang dilakukan kurang berpihak pada murid, masih dominan teacher center, dan kurang menarik sehingga murid tidak aktif dalam pembelajaran. Selain itu, kelas yang padat menyulitkan guru untuk memberikan treatment yang tepat untuk semua kebutuhan belajar murid. Maka langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan yang saya hadapi adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Treatment ini tentu sangat tepat dan relevan dalam mewujudkan merdeka belajar. Langkah pertama dan merupakan poin terpenting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mendiagnosis kebutuhan belajar murid yang meliputi 3 hal, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar, saya melakukan asesmen diagnosis dengan mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid
terkait dengan topik yang akan dipelajari melalui asesmen diagnostik kognitif atau pengamatan ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Selanjutnya, cara yang dilakukan untuk menarik minat murid diantaranya adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid melalui ice breaking dan menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang terakhir adalah mendiagnosis profil murid melalui preferensi gaya belajar murid, apakah visual, auditori, atau kinestetik. Hal tersebut dapat diperoleh melalui asesmen diagnostik non-kognitif. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik untuk minat murid pada materi deskriptif teks, diperoleh data bahwa terdapat murid yang tertarik mendeskripsikan orang atau idola mereka. Ada pula murid yang tertarik mendeskripsikan tempat wisata, binatang, ataupun benda. Olehnya itu, dalam menerapkan diferensiasi konten, saya pun menyediakan bahan ajar berupa teks deskriptif yang berbeda-beda dan menyesuaikan dengan minat murid. Hal ini tentu menstimulus murid untuk membaca dan memahami teks yang disajikan dikarenakan berkaitan dengan minat mereka. Dalam menerapkan diferensiasi proses, saya pun kembali memetakan siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif, yakni dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid yang menggambarkan bahwa terdapat 3 kelompok, yakni kelompok mahir, berkembang, dan mulai berkembang. Kelompok mahir adalah murid yang telah memiliki keterampilan berbicara dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam berbicara. Kelompok berkembang adalah murid yang memiliki keterampilan berbicara dengan struktur yang baik, namun kosakatanya masih terbatas. Kelompok mulai berkembang adalah murid yang belum memiliki keterampilan berbicara dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun masih terbatas. Ketiga kelompok tersebut tentu memiliki treatment yang berbeda dikarenakan mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda pula. Olehnya itu, melalui diferensiasi proses ini, saya menyediakan 3 bentuk lembar kerja peserta didik atau worksheet yang berbeda untuk masing-masing kelompok, di mana saya memberikan bantuan lebih banyak untuk murid-murid yang belum memiliki keterampilan berbicara dan memberikan lebih sedikit bantuan untuk murid-murid yang telah memiliki keterampilan berbicara dengan struktur yang baik. Penerapan diferensiasi produk dalam pembelajaran saya mengacu pada hasil asesmen diagnostik profil murid. Dari asesmen tersebut diperoleh data yang menggambarkan murid yang preferensi gaya belajarnya visual, audio, maupun kinestetik. Untuk murid yang visual, diberikan kemerdekaan untuk menghasilkan produk berupa gambar, poster, ataupun infografis. Murid yang auditori lebih memilih bentuk produknya melalui voice note ataupun rekaman suara dalam berdialog. Sedangkan untuk murid yang kinestetik dapat menyajikan produknya dalam bentuk presentasi, role play, ataupun drama. Keberagaman produk ini tentu semakin mengeksplor kreativitas dan kepercayaan diri murid. Salah satu ciri merdeka belajar adalah melakukan refleksi secara berkala. Okay, Niar, what do you think about Ma'am Ernest class? I'm really excited studying in Ma'am Ernie's class because Ma'am Ernie can create an enjoyable learning so it stimulates me to be more active and do the activities based on our interest and readiness. Intinya saya senang belajar di kelas Ma'am karena menyenangkan dan menstimulasi kami untuk aktif dan kreatif. Yusuf, what do you think about Ma'am Ernest class? I think I'm very comfortable studying English with Ma'am Ernie because she can stimulate me to speak English. Saya senang dan nyaman belajar bahasa Inggris dengan Ma'am Ernie karena Ma'am dapat merangsang saya dan teman-teman untuk berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Thank you, Ma'am. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Ma'am Ernie tentu sangat menginspirasi teman-teman guru di sekolah, dikarenakan hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan minat dan semangat belajar murid. Harapannya strategi belajar tersebut dapat terimplementasi di setiap ruang kelas di SMK yang satu baru, sehingga dapat mengantarkan murid-murid kami menjadi murid yang merdeka belajar. Baik Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi rangkaian proses
proses penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan merdeka belajar. Semoga video ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu guru hebat untuk terus menciptakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan murid. Teruslah bergerak untuk berdampak demi murid merdeka belajar. Thanks for watching. Salam dan bahagia.